저기요, 저기요. 그런 날이 있다. Setelah mereka melepas rindu, Dongju berpamitan dan hendak pergi. Namun Hana bertanya apakah Dongju tidak memiliki tempat tinggal. Dongju mengangguk, dan Hana pun menawarkan agar Dongju tinggal bersamanya. Dongju pun masuk rumahnya dengan gembira. Keesokan paginya, Dongju terlihat tidur di lantai. Hana berpamitan karena akan pergi ke kantor, sementara Dongju masih terlelap dengan ekspresi lucu. Kemudian, diperlihatkan bahwa komisioner menghukum tim mereka dengan memberi tugas menjaga anak-anak dalam kegiatan berkemah. Hana terlihat sedang mengajari anak-anak menembak, Mansik mengajarkan CPR, namun ia dibuat kesal oleh tingkah laku anak-anak. Di sisi lain, Jong Hyun juga kewalahan saat mengajari ilmu pedang. Gong Cheo lalu menghampiri Mansik. Mansik bertanya sampai kapan mereka harus melakukan sandiwara ini. Gong Cheol menjawab bahwa mereka harus melakukannya sampai komisioner merasa puas. Mansik kemudian bertanya tentang nasib Dongju. Ternyata, Dongju terlihat sedang memijat komisioner. Komisioner mengatakan bahwa Dongju adalah seorang atlet sekaligus petarung, dan karena itu ia harus berpikir matang sebelum menyerang seseorang. Dongju merasa kesal mendengarnya, namun komisioner menambahkan bahwa kali ini ia akan memaafkan Dongju. Tetapi jika terjadi lagi, ia tidak akan dimaafkan. Dongju merasa lega mendengarnya, namun diam-diam ia membuat kaki komisioner terkilir saat memijat. Tepat saat itu wali kota datang, dan komisioner langsung terjatuh. Kemudian Dongju menemui timnya. Mansik dan Jong Hyun sangat senang melihatnya kembali, lalu memeluknya. Namun Dongju meminta mereka mundur. Hana menanyakan status skorsingnya, dan Dongju menjelaskan bahwa ia hanya diskor selama sebulan dan setelah itu bisa kembali bekerja. Jong Hyun berkomentar bahwa hukuman itu cukup ringan, yang membuat Dongju menatapnya dengan kesal. Mansik bertanya pada semua orang tentang langkah mereka selanjutnya, karena menurutnya mereka tidak bisa membiarkan para pelaku begitu saja. Jong Hyun menyarankan agar mereka mencari tahu lebih lanjut tentang peredaran narkoba, karena mereka tidak mungkin bisa mengumpulkan bukti melawan Ju Yong dalam kondisi sekarang. Semua orang tampak setuju dan bersemangat, namun, Dongju justru terus memandangi Hana sambil tersenyum-senyum sendiri, yang membuat yang lain merasa heran. Hana pun menariknya ke samping dan menyampaikan bahwa mereka harus bersikap profesional di tempat kerja. Ia mengatakan bahwa jika Dongju terus menatapnya seperti itu, orang-orang bisa salah paham. Dongju kemudian mendekatinya dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah paham, dan hanya Hana yang menganggap demikian. Ia bertanya mengapa Hana terlihat takut padanya. Hana sebenarnya gugup, tapi ia menyembunyikannya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Dongju pun berkata bahwa mulai sekarang ia akan bersikap profesional, lalu pergi. Hana hanya tersenyum melihat kepergiannya. Setelah itu, Dongju terlihat sedang mengemas barang-barangnya karena akan pindah ke rumah Hana, namun ia tidak menemukan buku hariannya. Di sisi lain, diperlihatkan bahwa Yunha telah menemukan buku harian itu dan sedang membaca puisi yang ditulis Dongju. Tak lama kemudian, Ju Yong datang dan mereka pun mengadakan rapat mengenai pasokan obat mereka. Ju Yong memberitahu rekan-rekannya bahwa seluruh operasi mereka terganggu akibat campur tangan polisi, dan ia kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ia meyakinkan mereka agar tidak perlu khawatir karena ia telah mengatur ulang pengiriman narkoba. Saat itu, Leo mempertanyakan mengapa Dongju belum juga dihabisi. Menurutnya, Ju Yong seharusnya sudah menyingkirkannya sejak lama. Namun Ju Yong menjawab bahwa ia justru semakin menikmati permainan ini, karena mengalahkan Dongju terasa sangat menyenangkan baginya. Sementara itu, terlihat para polisi sedang menyelidiki kasus narkoba. Di tengah penyelidikan itu, detektif Da yang datang membawa sebuah berkas kasus pembunuhan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini mereka belum menemukan jasad korban. Namun darah yang ditemukan di lokasi kejadian ternyata milik informan mereka sendiri, yang membuat semua orang terkejut. Sementara itu, Mansik terlihat sangat gatal dan terus menggaruk punggungnya. Dongju, yang melihat itu, bertanya apa yang terjadi padanya. Saat memeriksa punggung Mansik, ia menemukan banyak ruam merah. Mansik menjelaskan bahwa saat mereka menemukan narkoba,
Ada semut di dalamnya dan salah satu semut itu menggigitnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menyadari bahwa semut tersebut berasal dari Rusia, sangat beracun, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Meskipun begitu, Mansik mengabaikan peringatan mereka dan bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Namun begitu ia hendak pergi, ia mendadak pingsan di rumah sakit. Dokter memeriksa Mansik dan menyimpulkan bahwa kondisinya tidak parah. Ia hanya mengalami alergi ringan dan muncul ruam pada tubuhnya, yang bisa diatasi dengan suntikan. Di saat yang sama, Hana memanfaatkan situasi itu untuk menyebarkan informasi bahwa semut beracun dari Rusia telah masuk ke pelabuhan, sehingga seluruh area pelabuhan ditutup. Mendengar semua itu, Mansik berusaha bangkit dan berkata bahwa ia akan mengurus semuanya sendiri. Namun baru berjalan beberapa langkah, ia kembali terjatuh. Di sisi lain, terlihat Ju-young sedang bersama bosnya dan juga Jonggu. Bos Ju-young tampak meminta maaf karena kali ini mereka kesulitan mengeluarkan barang dari pelabuhan yang telah disegel oleh pasukan pusat. Ia menjelaskan bahwa mereka gagal mengamankan kontainer berisi narkoba. Ju-young kemudian mengancam bosnya dengan menyebut bahwa putrinya yang sedang bersekolah di luar negeri berada dalam bahaya, karena pendaftaran sekolah itu diurus olehnya, dan negara tersebut mungkin tidak lagi aman bagi anak-anak Korea. Ancaman itu membuat sang bos ketakutan. Ia pun memohon dengan memegang kaki Ju-young dan meminta agar anaknya tidak diganggu. Namun Ju-young tak peduli dan sebelum pergi, ia bahkan sempat mematahkan jari-jari tangan bosnya. Sementara itu, Mansik dan timnya telah mengatur strategi untuk menyusup ke dalam area yang mereka targetkan. Dongju, Hana, Jonghyun, dan Jaehong bersiap masuk ke dalam. Namun pakaian Jaehong tidak muat dan robek. Karena itu, Mansik memutuskan bahwa ia dan Jaehong akan membantu dari luar, sedangkan Dongju, Hana, dan Jonghyun akan masuk ke dalam. Ketiganya pun mulai menyusuri tempat tersebut dan mencari kontainer yang mereka curigai berisi narkoba. Di dalam lokasi itu, ternyata ada satu orang asing lain yang tidak mereka kenal. Saat Dongju mengikuti pria itu, ia akhirnya berhasil menangkapnya, dan diketahui bahwa orang tersebut adalah Yunha yang selama ini mereka cari. Hai, good boy. Annyeong. Mereka pun membawanya untuk diinterogasi, namun saat itu, Yunha berkata kepada Jonghyun bahwa ia belum sadar juga bahwa aroma sampo yang digunakan Dongju dan Hana sama. Mendengar itu, Jonghyun terlihat cemburu. Tiba-tiba, Yunha berpura-pura pingsan. Ketika Dongju mendekat untuk memeriksa kondisinya, perempuan itu justru mencium pipinya. Setelah Yunha mencium pipi Dongju, para anak buahnya tiba-tiba datang. Untuk melindungi Hana, Dongju langsung memeluknya dan membawa Hana kabur dari tempat itu. Di adegan selanjutnya, Dongju berhasil menemukan kontainer berisi narkoba. Mereka pun segera menyegelnya. Namun kemudian diketahui bahwa Jonghyun juga digigit oleh semut beracun yang sama. Ia segera dibawa ke dokter. Saat dokter hendak menyuntiknya, Jonghyun tampak ketakutan dan kondisinya memburuk karena fobia terhadap jarum suntik. Ia terus berontak dan menolak disuntik, hingga akhirnya Dongju memukulnya sampai pingsan agar dokter bisa memberikan suntikan. Keesokan harinya, komisioner dan Gong Cheol terlihat sedang minum teh bersama. Namun komisioner tersedak karena suara klakson truk yang sangat keras. Ternyata truk tersebut dikendarai oleh Dongju dan Mansik, dan keduanya tampak sangat gembira. Kemudian diperlihatkan seluruh tim sedang makan malam bersama. Dongju terlihat menyendokkan makanan untuk Hana, dan Hana memakannya dengan senang hati. Pemandangan ini membuat Jonghyun merasa sangat cemburu. Setelah makan, saat mereka hendak pulang, Dongju terlihat berjalan bersama Hana. Dari situ, Jonghyun menyadari bahwa Dongju pasti akan bermalam di rumah Hana. Jonghyun kemudian mencegat Dongju dan menuduhnya tidak memiliki tempat tinggal. Ia pun memaksa Dongju untuk tinggal di rumahnya. Tanpa memberi kesempatan menolak, ia mengambil tas Dongju dan menyeretnya pulang. Meski dalam hati Dongju ingin tinggal bersama Hana, ia terpaksa ikut bersama Jonghyun. Setibanya di rumah Jonghyun, Dongju diberikan kasur dan diarahkan untuk tinggal di gudang yang kondisinya sangat kotor. Saat Dongju sedang membersihkan dan menata tempat tidur, ia secara tidak sengaja menjatuhkan barang-barang milik Jonghyun. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto lama Jonghyun dan Hana, yang masih disimpan meskipun mereka telah putus. Dongju merasa bahwa seharusnya semua kenangan itu sudah dibuang. Tak lama, Dongju juga menemukan artikel lama miliknya sendiri, yang memberitakan bahwa ia hanya mendapat medali perak karena cedera di mata kirinya. Hal ini membawanya ke kenangan masa lalu, di mana ia hadir di pertandingan Jonghyun dan dengan iseng menunjukkan medali emasnya untuk membuat saingannya iri. Saat pertandingan, lawan Jonghyun secara tidak sengaja melukai matanya. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang.
dan Jong Hyun tampak sedang termenung. Dalam kilas balik, diperlihatkan bahwa ia pernah mengunjungi rumah Hana, namun Hana sedang tidak ada. Saat hendak pulang, ia melihat seekor hewan peliharaan di depan rumah Hana. Ia baru menyadari bahwa di rumah hewan itu tertulis nama Dongju. Seorang tetangga datang dan mengatakan bahwa Hana sendiri yang memberi nama itu pada peliharaannya. Hal tersebut terus terngiang dalam pikiran Jong Hyun. Dongju kemudian datang menghampirinya dan memeriksa kondisinya, karena sebelumnya ia telah memukulnya. Jong Hyun mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun merasa aneh dengan perhatian Dongju. Meski begitu, Dongju tetap memaksa mengobatinya. Di sisi lain, Ju-yong sedang rapat dengan seluruh timnya. Ia sangat marah karena seluruh pasokan narkoba mereka disita oleh polisi. Anak buahnya mempertanyakan bagaimana mereka akan mengatur transaksi berikutnya. Ju-yong menjelaskan bahwa ia mengetahui lokasi dan waktu perpindahan narkoba tersebut, dan berencana untuk membajak truk di tengah perjalanan agar barang itu kembali dalam kendali mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara dari mobil Leo. Saat mereka memeriksanya, mereka menemukan informan Mansik bersembunyi di dalam mobil dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Dalam kilas balik, diperlihatkan bahwa saat Leo hampir menembak informan tersebut, ibunya menelepon. Leo mengangkat telepon dan berbicara dengan ibunya, yang sempat menasihatinya untuk tidak membunuh siapapun. Leo pada akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh informan Mansik. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh siapapun, lalu membiarkan informan itu pergi. Setelah itu, Ju-yong bertanya apakah si informan sempat mendengar percakapan mereka, namun informan itu menyangkalnya. Jawaban itu membuat Ju-yong marah dan ia langsung menusuk kaki informan tersebut dengan pisau. Meski terluka, informan itu berhasil kabur. Keesokan harinya, Mansik mengirim Hana dan Jong Hyun untuk mengawal kontainer narkoba ke tempat penyimpanan barang bukti. Setelah mereka berangkat, Mansik menerima telepon dan segera pergi bersama Dongju ke rumah sakit, tempat informannya dirawat. Di sana, informan itu menceritakan bahwa nyawanya benar-benar terancam dan ia merasa seperti baru saja kembali dari neraka. Ia mengatakan bahwa hanya dirinya yang tahu bagaimana ia bisa selamat. Ketika ditanya apa yang ia dengar di lokasi sebelumnya, ia menjelaskan bahwa Ju-yong berencana untuk membajak kontainer narkoba di tengah perjalanan dan telah menyiapkan rencana untuk itu. Mendengar hal itu, Dongju dan Mansik langsung bergerak cepat. Tak lama kemudian, Jae-ho menghubungi Mansik dan memberitahu bahwa hampir seluruh pasukan polisi dikerahkan untuk mengatasi unjuk rasa. Dan hal itu adalah perintah langsung dari komisioner. Di sisi lain, terungkap bahwa unjuk rasa tersebut sengaja diciptakan oleh pihak Ju-yong sebagai pengalih perhatian. Dongju dan Mansik kemudian menelepon Hana dan Jong Hyun untuk memeriksa keadaan mereka. Keduanya mengatakan bahwa situasi masih terkendali dan mereka sedang bersiap masuk ke dalam terowongan. Namun, tiba-tiba Mansik mendapat panggilan lain dari Donggeon yang melaporkan bahwa informan mereka tidak ada di rumah sakit. Lalu ditampilkan kilas balik yang memperlihatkan bagaimana sebenarnya Ju-yong menangkap kembali si informan saat ia mencoba kabur. Ju-yong menyuruhnya untuk menyampaikan informasi palsu kepada Mansik dan Dongju jika ia ingin tetap hidup. Informan itu pun setuju. Sementara itu, Mansik dan Dongju mulai menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Ju-yong. Jae-hong, yang masih bersama polisi tersisa, juga segera bergerak menuju lokasi untuk memberi bantuan. Di sisi lain, mobil Jong Hyun mengalami kecelakaan yang diduga disengaja, dan mobil Hana meledak karena dipasangi bom. Meskipun begitu, Jong Hyun melawan para penyerang dengan tangan kosong. Sementara Hana menarik senjatanya dan mulai menembaki para gangster. Tak lama kemudian, Dongju dan Mansik tiba di lokasi. Namun para anak buah Ju-yong ternyata sudah menunggu di sana. Pertarungan sengit pun terjadi. Pada saat yang sama, mobil Jae-hong dan pasukan polisi lainnya juga mengalami kecelakaan di jalan. Namun Jae-hong berhasil keluar dan ikut bertarung. Dongju dan Mansik berhasil melumpuhkan semua musuh. Setelah itu, Dongju bersikeras masuk lebih dalam sendirian meskipun Mansik menyuruhnya menunggu bantuan. Saat ia mulai bergerak, beberapa gangster lain datang dengan motor dan langsung menyerangnya. Dongju mengalami luka serius, namun tetap bertarung dengan gagah berani. Meski sendirian dan terluka parah, ia berhasil mengalahkan para musuhnya. Setelah pertempuran berakhir, ia mengambil salah satu motor mereka dan meninggalkan lokasi dengan gaya seorang pahlawan. Di perjalanan, Dongju merenung bahwa dalam hidup, ada saat-saat ketika semua jalan terasa buntu. Namun seorang petarung sejati tidak boleh menyerah. Sementara itu, kondisi Hana, Jong Hyun, Mansik, dan Jae-hong sangat memprihatinkan. Saat ini, hanya Dongju yang masih berdiri dan bertugas. 그런 날이 있다. 빌어먹을.